Ikan gurame mungkin kita lebih kenal sebagai hidangan lezat di meja makan ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya kehidupan ikan ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sisi lain dari ikan gurame, sisi yang jauh lebih kompleks dan mungkin lebih cerdas dari yang pernah kita bayangkan. Oke, saya memulai dengan satu pertanyaan. Pernah kebayang nggak ada ikan yang bikin sarang? Iya, sarang persis kayak burung. Kedengarannya agak mustahil ya, tapi justru dari sinilah kisah luar biasa ikan gurame ini dimulai. Yap, kita mulai dari hal yang paling bikin gurame ini beda dari ikan-ikan lainnya. Apa itu? Kemampuannya membangun sarang dan, yang lebih hebat lagi, dedikasinya sebagai orang tua. Ini serius loh. Biar lebih kebayang betapa spesialnya gurame ini, coba deh kita bandingin sama ikan yang kita semua tahu, ikan mas. Kalau kita ngomongin soal gaya jadi orang tua, wah keduanya ini beda banget, ibarat langit dan bumi deh. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi ada gurame, yang kaya arsitek super teliti. Dia bangun sarang, dia jaga baik-baik calon anak-anaknya. Terus di sisi lain, ada ikan mas. Dia, ya gitu deh, main sebar telur aja terus ditinggal. Bener-bener lepas tangan. Jelas ya, sarang yang dibikin susah-susah ini pasti ada tujuannya. Nah, sekarang kita intip lebih dekat lagi yuk. Kita lihat telurnya dan kenapa fase awal ini jadi momen yang paling-paling kritis dalam hidup mereka. Ternyata telurnya gurame ini beda, unik banget. Dia itu ngambang dan gak lengket. Beda banget sama telur ikan pada umumnya. Nah, makanya sarang itu jadi penting banget. Kalau nggak ada sarang, wah, telur-telur ini bisa hanyut kemana-mana, ke bawah arus. Fase dari telur sampai jadi larva ini bisa dibilang adalah momen hidup atau mati. Kenapa? Karena disinilah hampir semua organ vitalnya itu dibentuk. Jadi bisa bayangin kan betapa rapuhnya mereka di masa ini? Dan yang bikin makin takjub, proses ini cepet banget. Kalau kondisinya pas, cuma butuh waktu 36–48 jam aja. Gak sampai 2 hari, telur-telur ini udah menetas dan siap memulai hidup baru. Oke, setelah menetas, petualangannya baru benar-benar dimulai. Si gurame kecil ini bakal ngalamin transformasi yang, wow, dramatis banget. Dari cuma sekedar larva sampai jadi benih ikan. Perkembangannya ini ternyata nggak langsung jadi loh, ada tahapannya. Menurut penelitian dari FND, ada 2 fase yang jelas banget. Kita bahas fase pertama dulu ya, yang namanya prolarva. Jadi di tahap prolarva ini, si bayi gurame ini ibaratnya kayak bawa bekal sendiri yang nempel di badan. Dia belum bisa makan, mulut dan siripnya bahkan belum terbentuk sempurna. Jadi dia hidup murni dari nutrisi di kantung kuning telurnya itu. Tapi bekal bawaan ini ada batasnya. Cuma cukup buat sekitar 7–8 hari. Nah, setelah itu habis, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Dia harus, untuk pertama kalinya, cari makan sendiri. Kalau enggak, ya nggak akan selamat. Nah, ngomongin soal makanan, ini dia salah satu bagian paling mengejutkan dari ikan gurame. Siap-siap ya, karena pola makannya itu berubah drastis banget. Percaya atau enggak, gurame pas masih muda itu karnivora, yup, predator. Dia aktif berburu mangsa-mangsa super kecil yang ada di air. Menu makanannya, ya isinya makhluk-makhluk kecil kayak cacing rambut, daphnia, moina. Pokoknya sumber protein hewani yang ukurannya pas banget buat mulutnya yang masih imut-imut. Tapi, ini yang luar biasa. Seiring dia tumbuh dewasa, semua itu berubah. Total. Benar-benar putar balik 180 derajat. Dan inilah dia transformasinya. Dari yang tadinya karnivora, gurame dewasa justru jadi herbivora. Pemakan tumbuhan sejati. Dia ninggalin sepenuhnya masa lalunya sebagai predator. Makanan favoritnya sekarang bukan lagi kutu air, tapi daun-daunan, kayak daun keladi, atau di beberapa tempat dikenal daun talas, daun ketela pohon, sampai daun pepaya. Beda banget kan sama waktu dia masih kecil? Jauh banget. Perubahan pola makan inilah yang ngasih dia energi buat tumbuh jadi besar dan akhirnya siap buat jadi orang tua dan memulai siklus kehidupan yang baru. Prosesnya ini juga nggak sebentar loh, butuh waktu sekitar 2–3 tahun sampai akhirnya seekor gurame itu cukup dewasa dan siap buat punya keturunan.
Nah, yang menarik nih, kalau sudah dewasa, ternyata kita bisa bedain mana gurame jantan dan mana yang betina cuma dari lihat fisiknya aja. Contohnya, dahinya si jantan itu lebih menonjol, kalau betina lebih rata. Detail-detail kecil kayak gini penting banget buat proses mereka berkembang biak. Dan di sini kita lihat lagi teamwork yang keren banget. Jadi pas proses pemijahan, yang jaga sarang itu si jantan. Tapi setelah selesai, gantian si betina yang ambil alih. Mereka benar-benar berbagi tugas jadi orang tua. Keren kan? Jadi, setelah kita lihat semuanya, mulai dari cara bikin sarang yang rumit, bagi-bagi tugas jaga anak, sampai perubahan pola makan yang ekstrim, muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua perilaku kompleks ini cuma sekedar naluri? Atau jangan-jangan ini adalah bukti adanya kecerdasan yang selama ini nggak kita sangka ada pada seekor ikan? Coba deh Anda pikirkan.